Thank you Agnes. Ini mesti posisinya di sini banget ya. Oh boleh, oke oke. Oke, teman-teman, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama untuk belajar dan mengembangkan diri ya melalui MHC. Thank you juga buat sahabat Agnes dan kawan-kawan yang sudah meng-create ya wadah ini supaya kita sama-sama bisa belajar. Saya bukan super expert, tapi juga sama-sama belajar sambil berbagi. Saya juga belajar dari pengalaman diri sendiri, teman-teman yang ada di ladang pelayanan, dan semoga juga bisa belajar bersama-sama dengan kita semua di sini ya. Oke, shame and guilt ini ya adalah satu emosi yang sudah tidak asing, betul? Atau asing nih, ada yang asing? Enggak, oke. Biar kita refresh sedikit, saya mau kasih introduction. Boleh next slide. Next slide. Saya mau kita membayangkan satu situasi ya. Satu situasi mungkin di Indomaret atau supermarket atau dimanapun kita lagi mau belanja nih ceritanya ya. Terus waktu belanja lihat, wah kok harga dua barang ini sedikit agak beda jauh ya, padahal kuantitinya beda dikit doang nih. Terus kemudian let's say ya, ini tidak ada kita di sini yang kayak gini, tapi let's say contohnya kita tuker label harganya. Yang kita mau, produk yang kita mau kita tukar dengan harga yang satunya yang lebih murah. Ya, sama-sama misalnya let's say jeruk gitu ya. Produk jeruk atau kosmetik atau apa. Kita tukar sedikit, oke. Kemudian kita lihat, oke, nggak ada SPG yang lihat, nggak ada abang atau mbak di Indomaret yang lihat ya. Akhirnya kita ke kasir, kemudian kita deg-degan sih, sedikit deg-degan ke kasir mau bayar. Terus waktu di scan, ting, berhasil ceritanya ya. Oke, berhasil keluar kita dari Indomaret atau supermarket tersebut. Kira-kira pertanyaannya buat kita semua, apa? Tapi harus imagine dulu ya, bayangkan kita ada di posisi itu, kita adalah orang yang menukarkan label harga tersebut. Apa yang kita rasakan seketika kita keluar dari supermarket atau Indomaret tersebut tanpa ada bunyi, apa tuh biasanya bunyinya? Alarm ya. Oke, klik the next slide. Ya, apa yang Anda rasakan sesaat setelah keluar? Oke, pikirkan itu. Kemudian lama setelahnya, let's say udah 1 bulan, 2 bulan kemudian. Oke, tidak perlu cerita ya, bayangkan saja kira-kira kalau kita ada di posisi itu, apa yang kita rasakan di hati kita? Oke, sudah? Kalau sudah kita, saya nggak tahu teman-teman ada ngerasa apa tuh kalau membayangkan peristiwa itu. Kadang-kadang susah membayangkan ya, tapi saya mencoba untuk kasih gambaran. Akankah ada guilt, rasa bersalah? Atau pas mungkin keluar sesaat sih saya rasa mungkin merasa bersalah dikit doang lah ya. Mungkin harganya cuma kayak 5.000 perak gitu. Tapi 2 bulan kemudian mungkin, wah aku ini anak Tuhan loh ya. Mungkin pekerja di perkantas ya atau pendidik atau siapapun, kita ini anak Tuhan. Hah kok bisa ya aku ngelakuin itu ya, dipikir-pikir gitu. Ada 5.000 doang aku tukerin tuh labelnya. Apakah ada rasa shame, rasa malu di dalam diri kita? Ya, tapi itu cuma imajinasi. Saya mau kita biar punya contoh kasus ya. Next, kenapa kita mempelajari topik ini? Mungkin sama seperti topik-topik sebelumnya yang sudah pernah dibahas di MHC. Ada beberapa topik ya kalau saya nggak salah. Salah satu tujuan yang paling utama adalah kita bisa mengenal, mengidentifikasi emosi kita dengan baik. Setelah mengenal dan mengidentifikasi, kita berharap bisa dealing, menangani emosi itu sesuai dengan baik, hopefully dengan baik, dan semoga sebagai pengikut Tuhan kita bisa dealing dengan emosi-emosi seperti itu sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan ya. Jadi sangat-sangat penting secara psikologis, secara spiritual itu sangat penting.
Kenapa mengupas shame and guilt? Karena kalau kita tidak bisa menangani shame and guilt ini dengan hati-hati, dengan bijak, panjang ceritanya ya. Ada yang bisa mungkin depres, suicidal, ada yang saking guilty feelingnya itu misalnya bisa kehilangan jati diri ya, bisa kehilangan jati diri, nggak tahu aku ini siapa lagi gitu. Bisa juga kayak gitu. Ada kasus yang sampai konflik dengan suami istri karena ada feeling guilty kayak, aku kasih satu contoh ya. Mungkin nanti deh, banyak nanti saya kasih contoh karena saya sudah survei teman-teman saya yang pernah mengalami perasaan ini secara personal buat mereka ya. Oke, next. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, deskripsinya, contoh-contohnya, kapan ini terjadi, mengapa terjadi, saya mau kasih disclaimer ya, bahwa tidak ada satu definisi yang absolut atau objektif bisa mendeskripsikan guilt itu kayak gini loh, shame ini kayak gini loh, ya. Karena kenapa? Kita setiap individu adalah individu yang unik, ya. Dari pengalaman hidup kita, latar belakang kita, mungkin cara kita mengalami guilt sedikit berbeda. Mungkin saya dengan sahabat sedikit berbeda. Sahabat dari keluarga Batak yang mungkin keras ya, mungkin dia mengalami guilt lebih apa ya? Lebih berat gitu ya misalnya kalau ada melakukan kesalahan. Kalau saya mungkin agak lebih santai gitu ya, karena papa mama saya Chinese background, lebih cincai gitu. Cincai itu kayak apa ya jelasinnya? Hah? Agak santuy lah ya, kayak oh salah ya udah paling pukul tali pinggang sedikit udah. Tapi kalau saya anak bungsu udah nggak kena tuh, cecek koko saya mungkin kena. Tapi saya udah agak lebih santuy lah cara mereka menghadapinya. Oke, jadi sama-sama rasa bersalah, sama-sama rasa malu, tapi experience-nya, pengalamannya bagi setiap personal itu bisa berbeda-beda sedikit. Nanti kita akan telusuri lebih lanjut hal itu ya. Next. Oke, kita mulai dari guilt dulu ya, guilt dulu. Mungkin orang pikir guilt and shame ini agak-agak mirip. Memang agak-agak mirip tapi nggak identik ya. Jadi kita mulai dulu dari guilt. Guilt itu adalah rasa bersalah yang menyangkut apa yang kita lakukan. Biasanya itu adalah perbuatan yang kita mau penuhi sesuai dengan standar perilaku tertentu. Misalnya kalau di sekolah, sebagai konselor di sekolah atau sebagai guru atau staff, saya harus standar perilaku saya misalnya ada nih kepala sekolah saya bisa bawel kalau lihat staff yang datang-datang ke sekolah rambutnya masih basah-basah habis keramas, nggak dikeringin, gitu kan. Sehingga staff ini kalau datang agak takut dia kan kalau setiap habis keramas, guilty gitu. Kalau ketangkep sama kepala sekolah, standar perilaku dia nggak match ya, nggak memenuhi yang dimaukan di sekolah. Ya, jadi menyangkut perbuatan kita, ya, standar-standar perilaku tertentu. Kalau kita gagal memenuhi itu, maka ada perasaan guilty. Mungkin juga ada perasaan shame, tergantung ya berapa levelnya. Gitu. Biasanya kita rasakan waktu kita ya melakukan kesalahan, baik diketahui orang maupun tidak diketahui orang. Ya, ini menarik gitu. Saya tanya teman saya satu, gimana kamu pengalaman guilt-nya? Dia bilang, iya, si teman aku tuh nggak tahu sih, misalnya aku melanggar janji aku sama dia secara sengaja karena aku punya insecurity tertentu waktu aku harus menghadiri pesta pernikahan dia di Bali, gitu ya. Takut ketemu teman-teman yang lain yang akan nanya, kok kamu masih single sih, lalalala, gitu. Padahal undangan ini udah datang dari Januari, nikahannya Mei, gitu ya. Dia udah janji mau datang, Mei datang dia nggak hadir, itu guilty feeling, gitu ya. Dirasakan karena dia melakukan kesalahan, tapi nggak diketahui sebenarnya sama temennya ini kenapa gitu kesalahan itu dilakukan dan dia guilty itu. Tapi dia dalam diri dia sendiri dia tahu dia guilty banget dan ada shame-nya sedikit buat dia ya karena dia merasa aku sebagai teman yang baik kok kayak gitu ya. Nah bedanya dengan shame kita lihat shame next slide. Oke, kalau shame sedikit berbeda, ini menyangkut siapa diri kita, identitas kita. Ya, identitas kita di hadapan orang-orang, biasanya itu orang-orang yang penting buat kita. Mungkin orang tua kita, mungkin guru kita dulu ya waktu sekolah, bos kita, atau teman kita yang kita anggap spesial.
kita merasa mereka penting dan signifikan dalam hidup kita. Kalau kita melakukan satu kesalahan di mata mereka, biasanya kita feeling shame-nya lebih besar. Guilty ada, shame-nya lebih besar biasanya ya. Itu gagal di mata mereka. Mungkin mata seseorang. Ini bisa jadi juga diri kita sendiri loh. Bukan cuman orang lain. Bukan cuman yang orang penting tadi ya. Kita sendiri juga bisa ngerasa shame, walaupun mungkin bagi orang tersebut, nggak apa-apa kok, lu gitu ya misalnya. Tapi bagi saya sendiri misalnya, karena saya punya idealisme tertentu terhadap let's say, diri saya sebagai seorang teman yang baik, apalagi konselor gitu ya. Kalau saya gagal menyayangi, bersikap empati kepada teman saya, dia nggak masalah. Tapi saya malunya minta ampun di dalam diri saya sendiri ya. Jadi ada merasa aku tuh buruk ya di depan diri sendiri, bukan di depan orang itu. Jadi bisa di depan orang lain, depan diri sendiri, dan mungkin kepada banyak kita di depan mata Tuhan ya, terutama di depan mata Tuhan ketika kita merasa gagal melakukan kesalahan di hadapan Dia, kita merasa shame yang besar ya. Yang lainnya itu jelas ya, ketika rahasia kita misalnya terungkap, yang harusnya sesuatu yang dirahasiakan, yang sifatnya cuma kita yang tahu atau orang-orang terdekat tahu, itu terungkap, itu shame biasanya, bukan guilt ya. Agak-agak mirip, oke, tapi enggak identikal, tapi bisa terjadi bersama-samaan. Ya, next slide. Dalam kejadian itu bisa terjadi bersamaan, misalnya aku merasa, tadi itu, dia ada merasa shame juga waktu dia ngerasa sebagai teman yang baik, kok aku bisa-bisanya nggak datang dan nggak ngabarin dia pula alasannya gitu. Ya, tiba-tiba MIA aja, missing in action ya, nggak ngabarin. Nah, tapi dia masih bergumul sampai hari ini. Bisa-bisanya ya, aku kayak gitu. Itu shame-nya besar, guilt-nya juga sama-sama. Di satu kejadian yang sama, jadi bisa ada shame, bisa guilt ya. Ada yang guilt doang atau shame doang. Oke, sampai di sini dulu. Kira-kira untuk description dari shame and guilt, apakah jelas? Bisa relate, kira-kira kayak bisa recall sedikit-sedikit pengalaman-pengalaman kita selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan belakangan ini. Ada ya? Oke. Next. Bisa. Nah, symptoms ya, kita ngomongin gejala-gejala yang bisa terlihat atau terasa di dalam diri kita ketika shame and guilt ini dialami. Mungkin kadang-kadang kita nggak bisa identifikasi ini shame deh yang aku rasain, tapi kita bisa lihat gejala-gejala ini ya. Yang pertama fisiologis. Biasanya anak kecil nih ya, kalau lagi malu atau lagi merasa bersalah banget, dia tutup mukanya, gitu ya, bisa bagian matanya supaya nggak dilihat oleh orang-orang. Karena malu banget nih, merasa bersalah banget nih, gitu ya. Tatapan tertunduk, ya, tatapan tertunduk. Kemarin saya konselingin cowok sama cewek pacaran, cowok ini ajakin ceweknya konseling gitu ya, karena masalah tertentu. Tapi waktu lagi berhadapan itu cowoknya, waktu saya bilang, boleh ceweknya ini bicara sama cowoknya dengan apa yang tadi dia ungkapkan. Waktu si cewek ini mau ngomong, si cowok ini mukanya tertunduk. Tadi padahal dia berkubu-kubu, mau bilang, Bu, cewek saya ini ya, kesalahannya segini. Ternyata waktu saya minta, setelah kita ngomong panjang lebar, oke ya, teknis, oke, lanjut ya. Panjang lebar ngomong, sudah saya coba ungkapkan kira-kira missing point-nya di mana di dalam relasi mereka. Terus si cewek ini saya suruh ngomong sama dia. Cewek yang tadi bergebu-gebu marah, seperti marah, kesel, tiba-tiba tertunduk. Gitu, tertunduk padahal ceweknya sayang sama dia. Ceweknya pegang pundaknya, bilang, oh sorry ya, aku nggak tahu kamu ngerasa gitu-gitu, gini. Ini ya, saya cuma mau bicarakan secara fisiologis, tatapan tertunduk, postur yang gimana tuh ya, kendur gitu ya, bukan yang tegang, yang marah, beda posturnya tuh. Tadi 1 jam pertama marah-marah, tegang. Kemudian setelah saya bercakap-cakap di dalam sesi konseling, udah mulai kendur, tatapan tertunduk. Terus saya tanya, apa yang kamu rasakan? Kata dia, saya sebenarnya merasa salah banget sih. Cewek saya ini udah baik banget Bu sama saya gitu.
4 bulan pacaran tuh baik banget. Saya jadi orang yang lebih baik tuh gara-gara dia. Lalalala, ya. Ada yang relate ya senyum-senyum nih? Oh oke, bukan tapi bukan ya, bukan yang di sini ya, yang konseling. Oke, jadi bisa dilihat di dalam gejala-gejala fisiologisnya. Meskipun dia nggak bisa ngomong misalnya ini guilty banget nih, tapi saya tahu itu guilt ya. Yang kemudian adalah secara psikologis. Bisa jadi orang guilty atau shameful itu dia bingung ya, dia bingung. Sebenarnya aku mesti gimana ya? Bingung gitu ya. Ada juga yang sedihnya sampai berlarut-larut atau sedihnya sebentar, tapi karena guilty-nya mungkin dia nggak merasa terlalu banyak bersalah gitu ya. Atau penyesalan. Nah ini sering nih. Salah satu teman saya yang saya survei, dia bilang saya selalu mikir, coba aja ya kalau waktu itu saya A, B, C, D ya. Andai aja aku nggak gini, nggak gitu ya. Atau saya harap sih saya waktu itu bisa lebih baik ya treat parent saya gitu misalnya contoh. Jadi kita ada tuh berandai-andai, tapi dia nggak ngomong saya guilty ya, tapi dia ada menunjukkan gejala-gejala ini. Ya mungkin ada lain-lain lagi ya yang kita rasakan secara personal, saya nggak bisa cover semuanya di sini. Yang berikutnya secara spiritual. Next slide. Boleh, next slide. Nah, secara spiritual ini ada perasaan jijik terhadap diri sendiri. Ketika kita mengalami guilt and shame, ya kita ngerasa itu perasaannya ya, perasaan jijik. Terus yang ada di pikiran apa tuh? Biasa relate ya, perasaan, pikiran, tingkah laku kita ketika kita merasa bersalah dan malu itu relate. Ketika merasakan jijik ini karena pikirannya ini ada false belief, ada pikiran-pikiran yang keliru sebenarnya ya. Aku kotor, aku jijik, aku pasti ada yang salah sama aku nih, gitu ya. Aku dijauhin sama teman-temanku misalnya, pasti ada yang salah nih sama aku, malu-maluin banget deh, gitu ya. Atau ada pemikiran, bener kan, memang aku nggak layak kan, semua orang tinggalin aku, gitu. Setiap kali aku coba relasi yang baru, ditinggalin terus. Ada yang meme lucu ya, kalau aku pacaran sama perut aku, mungkin dia juga ninggalin aku. Lemak-lemak di perut maksudnya ya. Pada mau kan kalau itu ya, kalau tapi ditinggalin sama pacar nggak mau kita. Ya itu symptoms ya. Saya bercanda-bercanda ya biar nggak tegang, biar relax. Tapi bukan karena guilty ya. Oke, ya symptom. Ada yang waktu saya jelaskan ini kepikiran, oh iya ya, benar ya waktu aku ngerasa gitu, ada nih gejala-gejala ini aku bisa rasain. Ada? Nggak ada? Oh iya. Kayak, wah ini salah nih semua research ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Sorry, timekeeper siapa ya, Bed? Agnes. Agnes kalau sudah mau kayak 10 menit sebelum buat small group, ini kasih tahu ya. Saya lupa tadi jelasin, jadi kita akan presentasi ini kurang lebih 50 menit ya saya presentasi. Kalau ada pertanyaan on the spot, jangan tunggu sampai nanti pun, feel free ya untuk tanya ya. Kemudian nanti kita akan sesi small group sharing ya. Siapa yang sudah pernah ikut ini lebih dari 1 kali? Ikut sesi MHC? Boleh tunjuk? Oke, yang lainnya baru pertama kali? Oh sudah 2, oke 2 atau lebih ya berarti ya. Berarti udah familiar ya. Nanti kita ada sesi refleksi dan sharing di dalam kelompok. Kemudian setelah itu kita kembali lagi untuk melakukan debriefing sebentar dari kelompok itu gimana perasaan pengalamannya. Kemudian kita akan tutup dengan beberapa slide sisa dan saya akan berikan konklusi ya. Lanjut, boleh slide selanjutnya. Oke, ini pertanyaan langsung ya. Oke, mungkin biar lebih rileks lagi. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Waktu siapin ini tuh ya, rasanya banyak banget yang mau ditambahin ya. Tapi saya pikir ya udahlah, mungkin hopefully ada yang nanya. Jadi saya jawab itu pas saya bagikan itu kalau pertanyaannya cocok gitu. Jadi please tanya ya. Biar apa yang ada di sini keluar nih semuanya gitu. Kak Sabet mau tanya Kak Sabet? Oh tidak.
Oh yang di Zoom ada, saya lupa ya ada yang di Zoom. Halo semuanya yang di Zoom, selamat sore. Ada yang mau tanya atau yang apa ya mau kalau sharing belum lah ya. Mungkin tanya dulu, kalau tidak ada kita lanjutkan. Oke, tidak ada ya teman-teman ya. Clear ya? Oke. Next, boleh next slide. Oke, sekarang mungkin ada yang bertanya-tanya ya. Waktu kita merasa bersalah, waktu kita merasa malu, itu buruk nggak sih? Ya, emang dosa banget ya kalau aku feel guilty and feel ashamed. Ya, saya nggak tahu teman-teman pernah bertanya gitu nggak, tapi ada itu terbersit ya. Emang salah ya, gitu ya. Sebenarnya ketika kita telusuri ya, sama dengan emosi-emosi lainnya ya. Guilt itu dan shame itu adalah manusiawi, perasaan manusiawi. Sebagai manusia yang secara psikologis Tuhan memang kasih rasa guilt. Tapi nanti saya jelaskan waktu kita bicara perspektif Alkitab ya. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, shame and guilt ini nggak ada, gitu ya. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, ini adalah kenyataan atau realita manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Ada shame and guilt. Tapi apakah mereka sungguh-sungguh jelek? Mungkin ada yang mau coba guess? Ya, boleh sharing sedikit, kenalin namanya dan nggak ada benar salah ya, kita saling. Nggak sungguh-sungguh jelek sih. Maksudnya itu juga ada membawa sesuatu yang baik. Contohnya kalau misalnya kita melakukan dosa, ada guilt, akan ada guilt and shame akan membawa kita pada pengakuan dosa gitu. Anggi. Anggi. Ya, jadi tidak pada esensinya tidak selalu buruk guilt, tapi shame ternyata memang buruk. Karena yes, kalau kita memang melakukan kesalahan dan berdosa melawan manusia dan Allah, guilty ya. Dan ada healthy guilt sama unhealthy guilt. Ya, healthy guilt tuh kan beneran salah, beneran melanggar standarnya Allah, standar perilaku manusia yang pada umumnya kita tahu. Kalau unhealthy guilt itu sebenarnya nggak salah, tapi dia pikir dia salah. Dengan misalnya, kayak saya mau kasih contoh, misalnya contoh ya, teman saya ngomong apa gitu ya, saya nggak bisa, ya ngomong sesuatu, let's say ya, oh enggak, saya yang salah deh, saya yang kasih saya yang jeleknya. Saya ngomong sesuatu gitu ya. Teman saya tersinggung. Ya, teman saya tersinggung, terus dia konfront saya. Gitu. Konfront saya saya ngerasa bersalah apa enggak bersalah? Saya ngerasa waktu itu saya enggak bersalah misalnya ya. Tapi ada sedikit guilty. Kok bisa ya aku bikin dia kayak gitu ya? Kalau aku pikirin terus kok bisa ya, padahal sebenarnya aku tahu aku nggak salah, cuman bisa aja aku ada guilty ya. Terus aku let's say gara-gara aku feel guilty hanya karena dia tegur aku, padahal dia abis itu biasa aja, tetap temenan, tetap hahaha gitu ya. Tapi karena aku feel guilty and shame, mau ngomongin guilty aja, guilty yang nggak healthy, aku bisa kayak menarik diri gitu ya. Dia pikir aku ini jelek, teman yang jelek gitu. Jadi aku nggak mau terlalu banyak interaksi sama dia lagi. Ya itu unhealthy. Karena sesungguhnya nggak salah-salah banget. Dia juga nggak ngerasa kamu salah banget. Dia cuma bilang, apa gitu ya saya lupa pada saat itu. Ya kayak itu. Jadi ada healthy sama unhealthy. Seperti tadi yang dibilang, kalau yang healthy itu bisa membawa kita kepada perubahan yang baik, of course itu bagus ya. Tapi kalau shame, Tuhan sebenarnya tidak mau kita merasa shame. Ya, guilty itu manusiawi. Tapi shame itu adalah identitas yang dikasih sama feeling yang dikasih sama yang bukan dari Tuhan, ya, dikasih sama setan. Padahal di dalam Kristus kan tidak ada penghakiman, tidak ada shame harusnya, tidak ada condemnation ya, itu penghakiman. Ya, shame itu tidak yes ada dalam diri kita, tapi tidak
biblical ya sebenarnya. Paham ya? Maksudnya Tuhan gak mau kita feel shameful. Guilty in good portion, bagus. Gitu. Oke, next. Paham ya bedanya ya? Nah, sekarang kita bicarain natural responses dari orang yang merasa shame and guilt ya. Respon dari kepada guilt, maksudnya ketika kita feel guilty, biasanya yang sehari-hari kita lakukan nih, kalau lagi feeling guilty, biasanya melakukan perilaku reparatif, yaitu kayak, oh ya udahlah, aku jatuhin handphone kamu, sorry ya, aku ini ya, lap-lapin, atau rusak ya, aku apa gitu ya, mau benerin atau apa. Mau ganti, agak-agak ragu ya ini ganti iPhone atau enggak mau ganti. Atau enggak perilaku reparatif itu juga bisa dengan say sorry. Say sorry itu perilaku reparatif. Jadi ketika memang kita feel guilty, kita bisa say sorry. Kebanyakan kita gitu ya. Dan ada yang cepat, ada yang lama buat mencoba untuk memperbaiki ya. Kemudian ada juga yang tiba-tiba jadi super duper nice gitu karena feeling guilty. Kayak mungkin yang cowok-cowok ya biasanya ya kayak ke ceweknya atau siapa. Jadi sayang mau makan ini enggak? Ya mau beliin ini enggak? Itu gitu-gitu ya. Jadi super nice gitu. Atau kita ke orang tua kita juga bisa kayak gitu ya. Mami aku bantuin ini, mami aku gini. Jadi super nice gitu padahal feeling guilty ya. Yang sedikit ekstrim negatif itu yang menghukum diri, ya, yang menghukum diri karena feel guilty, karena aku salah, aku layak dihukum. Ada beberapa orang yang selalu, ya memang ini karma aku kak, gitu, ya, mau orang percaya ataupun orang nggak percaya, tapi orang beragama dia pikir ini memang karma aku kak, gitu. Kalau dia feel guilty ya, itu ekstrim yang tidak helpful ya. Perilaku defensif. Ini yang bukan ekstrim kanan, nggak ekstrim kiri, tapi defensif ini juga nggak bagus ya. Perilaku defensif itu tidak mengakui kalau dia itu guilty, bersalah gitu. Padahal jelas-jelas bersalah tapi defensif. Oh, enggak, aku nggak maksud gitu. Kamu aja yang sensi gitu ya. Itu paling sering kita kan. Oh gitu aja apa sakit hati gitu kan. Dasar cengeng, defensif padahal udah tahu salah gitu. Yang ya mungkin ada experience lainnya ya yang kita masing-masing apa ya defaultnya kita ya masing-masing ada. Kalau shame ini biasanya dua ini, perilaku menarik diri ya atau mengisolasi diri, menjauhi diri dari kelompok yang bisa kita spend waktu bersama-sama. Kita jadi karena shame kita nggak mau bersama-sama dengan teman-teman kita gitu. Ini paling sering biasanya. Yang kedua legalisme ya. Legalisme ini bahasa Indo kan ya guys. Kenapa Ibu Ingrid? Oh kelihatan S ya, mana? Oh iya benar, wih ini mahasiswa nih guys. Ini teman saya Ingrid, mahasiswa konseling juga ya, jadi habis ngerjain paper banyak dia matanya tajam. Nanti dibantu perbaiki ya, legalisme. Jadi ini biasanya banyak terjadi di dalam diri orang-orang beragama. Ya, karena shameful, kita pikir untuk menutupi shame-nya, kasih offering lebih banyak, persepuluhan, persembahan lebih banyak, atau melayani lebih giat lagi ya, bisa juga. Dengan pikir kalau kita ngelakuin perbuatan yang dalam tanda kutip lebih baik dan lebih benar di hadapan Tuhan atau orang lain, kita jadi bisa menutupi shame-nya kita. Ya, saya nggak kasih contoh-contoh lain tapi ngerti ya yang legalisme ya. Apalagi ya respon to shame? Ada yang mungkin mau share default yang biasanya kita lihat di orang-orang di sekitar kita atau diri kita sendiri? Pasti nggak ada yang mau. Oke, lanjut kalau gitu. Hah? Iya, namanya juga shame ya, rasa malu. Kalau nggak malu mah bukan shame. Oke, nggak apa-apa, itu wajar karena kita mau cover ya. Apa yang kita rasa itu memalukan, kita cover gitu. Seperti kalau ingat nenek moyang kita kan, ketika melakukan kesalahan di mata Tuhan, cover gitu, pakai daun-daunan. Itu memang udah natural respon banget sebagai manusia berdosa, ya.
Oke, next. Nah, dari mana nih asalnya nih shame and guilt ini? Apa sih faktor-faktor pencetusnya gitu ya? Predisposing factor itu faktor-faktor pencetus. Ya, beda sama faktor-faktor pemicu. Pemicu tuh ya misalnya temen ngomong ngomong bahasanya atau nadanya nyinyir ya. Itu trigger, suka di-trigger kita ya kan. Tapi kalau dipikir-pikir lebih lanjut, kenapa ya aku marah banget dan merasa marah banget ketika si kawan itu ngomong kayak gitu. Ternyata aku ini orangnya misalnya seseorang yang sangat peduli dengan apa kata orang tentang diriku, ya kan? Aku mau terlihat baik, terlihat important di mata teman-temanku, ya. Tapi ketika dia bilang, wah nggak nyangka, bukan nggak nyangka, misalnya, ini contoh nyata ya, aku alami baru-baru ini. Aku ngomong apa, terus si kawan ini bilang, kenapa sih lu selalu mikirin diri lu sendiri? Selalu mikirin diri lu sendiri. Aku kesel waktu dia ngomong gitu. Tapi ini yang aku nggak tahu ini defensif atau enggak ya, tapi intinya aku kesel karena aku ada shame. Kok bisa-bisanya sih di depan teman-temanku yang lain kamu bilang aku selalu mikirin diriku sendiri. Padahal aku ini lagi nganterin temanku yang mau ke bandara jam 11 malam. Kalau aku mikirin diri sendiri, aku nggak di situ pembelaan aku ya. Tapi regardless itu, intinya aku mau bilang, ya itu trigger. Tapi kalau aku telusuri di dalamnya, kenapa nggak aku mesti defense, bukan defense, waktu itu aku kayak, maksud lo apa? Maksud lo apa? Gitu ya. Lu sini, gitu ya, kalau kasarnya ya, agresifnya ya. Ya itu sering kita, tapi kalau kita tilik lebih dalam, oh aku nih merasa identitas aku di depan teman-temanku penting. Jadi label yang dia kasih aku selfish, itu aku tidak terima gitu ya. Itu predisposing factor. Kenapa? Karena ada aku kasih yang aku kalau personal story ini aku idealis. Aku orang yang idealis. Jadi ketika label-label itu dikasih tidak sesuai dengan ideal self aku. Kemarin udah belajar self esteem ya, teman-teman ya, di sini ya. Tidak sesuai dengan ideal self aku bisa ya itu ya. Trigger shame dan angernya dan lain-lain sebagainya. Nah, pencetus-pencetus lainnya of course sudah tahu ya, pola asuh, keluarga kita. Ada yang tadi saya bilang di keluarga Batak pokoknya mesti rule-nya A, B, C, D, E, F, standarnya jelas gitu ya. Di keluarga aku yang lain mungkin beda. Lingkungan juga bisa, ya lingkungan kita tumbuh gitu. Itu juga mempengaruhi paling banyak. Teman-teman segrup, segeng kita juga ngaruh banget. Ada yang misalnya, nah kasus si cowok yang tadi saya ceritain, itu lingkungannya si cewek itu dia bertumbuh dan punya teman-teman geng yang fine-fine aja. Kalau mau pergi ke klub malam fine-fine aja. Sama cowok ini dia bilang itu bukan pertemanan yang baik. Gitu, pergi ke klub malam dia tidak memberikan pengaruh yang baik kepada cewek aku. Jadi aku gak mau cewek aku bergaul sama geng ini. Padahal ini teman dari kecil. Buat cewek ini, teman ini bukan teman yang nggak baik gitu. Dia tahu teman dari kecil. Nah, seperti itu ya. Itu lingkungan kita. Jadi standar perilakunya jadi beda dibandingkan lingkungan yang lain di mana kita bertumbuh. Low self esteem ini saya rasa cukup apa ya? Saya pindah ya, agak panas. Ya, sangat jelas ya. Biasanya orang-orang atau individu-individu yang memiliki struggle self esteem yang rendah lebih gampang untuk feel guilty. Ya, teman saya kemarin cerita dia baru punya anak, masih baby. Karena sering sama babynya, selalu spend time sama babynya, dia nggak kerja ya, jadi full time mom. Selalu sama babynya, 24/7 ya. Jadi attach banget nih sama babynya. Nah, kemudian waktu dia sama suaminya mau elus-elus dikit, pegang-pegang dikit, dia risih gitu ya. Risih, nggak mau dipegang-pegang. Nah, ternyata ada kondisi psikologisnya ya, itu karena saking attachnya sama si baby, udah terlalu nyaman, itu udah secure place-nya si mami gitu ya. Jadi waktu disentuh sama suaminya pun dia risih. Waktu dia sadar dia berulang-ulang kali melakukan itu kepada suaminya, dia feel guilty. Ya, tadi aku mau ngomong low self esteem ya, tapi ada lagi nanti perannya yang lain karena wah aku nggak bisa misalnya contribute kepada keluarga baru aku ini karena aku jadi full time mom, guilty lagi gitu ya. Terus apalagi misalnya ya macam-macam ya ketika dia dealing dengan peran barunya sebagai ibu ini
banyak sekali guilt yang muncul gitu. Tapi saya tanya lagi, menurut kamu temanya ini sebenarnya faktor pencetusnya ini sama enggak? Sama Ci, katanya gitu. Aku ini emang low self esteem, ya. Jadi aku selalu menilai diriku nih paling buruk. Padahal menurut suamiku ya aku bisa ngerti lah kamu kayak gitu ya. Nggak apa-apa kok, memang aku mau kamu jadi full time mom gitu kan. Tapi dia guilty terus gitu misalnya kayak gitu ya. Itu contoh nyata orang-orang yang ngalamin guilty feeling gara-gara low self esteem. Perfectionist, idealis, tadi saya udah bagikan ya contohnya ya. Religion, belief, ya ini paling faktor yang paling besar pengaruhnya ya. Misalnya kita orang Kristen, wah standar perilakunya sangat-sangat 10 hukum Allah gitu ya. Tambah yang kecil-kecilnya kalau bertumbuh di gereja gereja adat gitu ya. Wah, banyak banget rules-nya, standar-standar perilakunya. Ini gampang banget kita dibikin guilty dan shame ya. Saya bukan dari keluarga Kristen, saya baru menjadi Kristen dan kenal Tuhan Yesus tuh waktu mahasiswa gitu ya. Jadi standar perilaku di rumah saya tuh nggak sampai Kristen banget gitu ya. Waktu aku tinggal di asrama di sekolah, aku pakai celana pendek segini. Menurut aku itu fine-fine aja gitu. Tapi temanku yang Kristen banget, kayak wah, kalau istilahnya kalau sekarang apa tuh namanya ya, dijulitin gitu ya. Oh, bisa-bisanya tuh sekolah Kristen pakai celana ya, all this semua itu ya kan. Itu contoh religion ya, dan mungkin kepercayaan kita yang lain-lain ya. Kalau nonton film yang terbaru nih, apa tuh, How to Win $1,000,000 Before Grandma Dies. Wah itu seru ya, guilt and shame-nya sangat-sangat ada tuh. Jadi saya pas banget lagi mau kasih topik ini nonton itu, seru ya. Jadi saya rekomen itu, terutama buat keluarga-keluarga yang budayanya kental. Tapi itu keluarga Chinese yang disorot. Jadi saya sangat bisa relate ya. Oke, saya boleh minta minum nggak? Saya lupa bawa juga ya. Thank you Anas, sorry Anas. Oke lanjut ya. Lanjut, boleh. Next slide. Oke, ini adalah tadi kita bicarakan natural respon orang-orang yang merasa guilt and shame ya. Ketika merasa bersalah dan berdosa, itu natural responnya kita seperti itu. Yang sekarang ini natural responnya orang-orang lain kepada the guilty and the shameful ya, kepada orang yang bersalah dan malu. Ini biasanya orang-orang lain di sekitar kita responnya seperti ini kepada the guilty and the shameful, yaitu menghakimi ya. Menghakimi pasti banyak contohnya ya, misalnya dikasih silent treatment cowok sama cewek. Kalau lihat cewek atau cowoknya salah, cuekin aja, nggak mau ngomong 3 hari. Suami istri juga bisa gitu ya, di teman-teman juga bisa ya silent treatment. Menghakimi itu bisa berbagai macam cara. Saya nggak perlu kasih contoh satu-satu ya. Menghukum orang itulah real gitu, bisa diaduin ke sedikit-dikit sekarang di dunia kita yang sekarang kan sedikit-dikit dihukum gitu, dilaporin ke Komnas ini, Komnas itu atau apalah ya, mau orang yang guilty itu dihukum. Distrust, kalau distrust ini mungkin dalam relasi ya, yang sama orang-orang kita kenal, yang tadinya mungkin dekat, terus melakukan satu kesalahan tertentu, langsung kita bisa distrust, tidak mempercayai orang tersebut. Sampai bisa kayak, lu nggak usah deket-deket sama gue lagi gitu ya, gue nggak mau spend time sama kamu lagi. Kenapa? Aku sayang sama kamu sih, tapi trust itu harus dibangun, karena kamu udah mengkhianati trust itu gitu ya. Jadi aku hukum dia dengan verdict itu apa ya? Menghakimi dia kalau dia orang bersalah. Kalau mau jadi teman aku lagi harus tunggu entah kapan sampai kepercayaan itu dibangun. Itu kalau lagi duniawi ya guys. Oke, gitu contoh ya. Distrust, kita tidak mempercayai orang yang guilty dan shameful. Menyepelekan, ini ekstrim, tadi ekstrim sebelah kanannya, ini ekstrim sebelah kirinya ya. Ada di keluarga-keluarga yang menyepelekan, misalnya saya konselor di sekolah juga,
menyempelekan anaknya, let's say anaknya pukul temannya. Ada orang tua yang kayak, nggak apa-apa miss, memang saya yang ajarin, gitu ya. Padahal menurut sekolah ini guilty banget nih anak ini. Tapi orang tuanya bilang, nggak apa-apa, memang saya yang ajarin. Wow, saya bilang, oke, gitu ya. Ada yang membela juga, gitu kan. Menyepelekan, membela, beda-beda tipis ya. Apalagi kalau itu, let's say teman akrab kita, teman baik kita ya, mau salah, mau gimana pun kita bela. Sering kayak gitu di sini? Enggak ada, oke, bagus. Yang ke ekstrim yang satunya menutupi, ini paling sering tadi yang sudah saya bahas ya, kita cover kesalahan kita, kesalahan orang tua kita, kesalahan orang-orang yang kita sayang kita cover. Jadi ekstrim. Kalau yang atas 3 tadi, kepada orang-orang kita benci banget kita kayak gituin. Orang-orang kita sayang, kita rasa walaupun salah kita tetap bela itu ya. Yang ekstrim bawahnya. Sorry ya guys, kering. Capek ya ternyata ngomong itu. Walaupun saya suka ngomong sebenarnya, tapi kayaknya sudah banyak ngomong sih. Oke, next slide boleh? Oke, oke, ini saya mau bahas yang pandangan Alkitab ya. Tapi sebelum itu mungkin ada pertanyaan buat yang sebelum-sebelumnya. Oh oke, saya lupa terus Bet. Untung kamu kasih tahu. Boleh dibacakan atau apa? Oh, yang bawah ya, paling bawah ya. Merasa nggak suka atau ekstrimnya ke trigger, apakah itu sebenarnya masih ada shame dalam diri? Kalau berkaitan dengan religion atau belief, kan kita mulia dan paham bagaimana diri kita dalam Tuhan. Tapi saat ada yang ngerendahin atau ngejek saat melakukan pembelaan, tetap ini bentuk dari shame. Oh, bertanya apakah waktu kita melakukan pembelaan diri, waktu kita diejek atau di-trigger, apakah itu termasuk kita masih ada shame gitu ya? Tergantung. Biasanya natural respon kita adalah ya tadi ya membela diri, seperti saya tadi, gitu kan. Walaupun saya tahu saya nggak salah, tapi tetap saya harus tunjukin saya nggak salah gitu. Apakah ada shame? Mungkin. Apakah udah beres sama Tuhan? Saya nggak ngomong, kita nggak bisa ngomong orang yang masih bela diri, defensif itu berarti kita, ini ya, oke, this is sangat-sangat important, oke guys. Kita nggak bisa nge-label orang, wah dia ini guilty atau shameful sebenarnya. Hanya dengan satu reaksi dia. Ya bisa aja kelepasan gitu ya. Ya apalagi kita nggak bisa banget mengkorelasikan itu dengan imannya. Itu bukan nggak bisa ya, hati-hati ya, hati-hati. Tuhan Yesus kan waktu dia bertemu dengan wanita di Samaria di pinggir sumur, dia nggak menghakimi wanita itu ya. Waktu Tuhan Yesus ketemu wanita pendarahan yang bertahun-tahun juga nggak dihakimi, malah dibela ya. Yang wanita berzina pun dibela, gitu. Hebat ya Tuhan ya. Maksudnya saya adalah ya itu ya, kita siapa kita? Gitu. Tuhan aja nggak menghakimi orang yang shameful. Gitu. Tuhan nggak mau dia feel shameful malah. Tadi saya katakan ya, nggak mau Tuhan kita ini feel shameful. Tapi kalau pertanyaannya mungkin pertanyaan itu lebih karena bingung ya. Kok kayaknya aku udah tahu aku nggak salah, kenapa aku masih defensif gitu ya. Mungkin bisa ya itu spontaneous reaction karena memang kita used to be like that, udah terbiasa kayak gitu. Tapi ketika kita di dalam Tuhan, kita kan setiap waktu, saya jelaskan itu, ya pas ya sebenarnya pas. Waktu kita sebelum jatuh dalam dosa, udah pasti lakuin kesalahan, kita feel guilty, feel shameful. Cuman caranya kita mengcover itu beda-beda ya. Si Kain sama Habel ya, gimana? Waktu Tuhan bilang kamu nih hati-hati loh Kain, ya kan, amarah kamu, dia malah bunuh. Terus habis bunuh nggak ngerasa bersalah, ya beda-beda gitu. Terus ya, tapi di dalam dosa kita selalu mau cover, mau defense,
mau menghakimi orang lain atau menghakimi diri kita sendiri. Yang tadi saya jelaskan ya, natural respon. Tetapi di dalam Kristus, setelah kita ditebus dari dosa-dosa kita, for sure 100% kita ini dinyatakan guilt free. Ya, guilt free. Tidak ada kesalahan lagi oleh karena apa yang dikerjakan oleh Kristus. Ya. Tetapi ada kejadian-kejadian seperti ini gitu ya. Di dalam proses kita mengikut Tuhan, proses pengudusan, of course masih ada feeling guilty yang tadi antara dua ya, yang healthy sama unhealthy. Hopefully kita sebagai orang percaya itu yang healthy, yang membawa kita kepada pertobatan. Tapi kalau yang unhealthy bagaimana? Unhealthy ya kita, nanti saya bagikan di slide-slide yang bawah gitu ya. Waktu kita punya unhealthy harusnya seperti apa? Ya, shame. Tadi saya katakan di awal, shame harusnya sebagai orang percaya ya, sebagai orang percaya ketika tahu kita ditebus itu 100% Tuhan bilang guilt free, no shame. Shame-nya udah di cover sama Tuhan Yesus gitu. Tapi of course karena background kita yang bermacam-macam yang tidak selalu baik, ya unfortunately gitu ya. Nah kita masih ngerasa itu guilt and shame. Wajar, saya akan katakan itu wajar. Disitulah kita harus punya postur bergantung kepada Tuhan. Ya, saya dulu ingat, saya share pengalaman pribadi ya. Waktu ikut Tuhan pertama kali itu happy banget gitu ya, tahun 2007, 2006. Happy banget Tuhan menyatakan aku guilt free gitu ya, nggak ada condemnation, nggak ada penghakiman, nggak ada kesalahan lagi di mata Tuhan karena Kristus. Saya latar belakangnya Buddha. Saya selalu pikir, wah ini saya kalau ngelakuin kesalahan pasti udah dah gitu ya. Karmanya buruk banget, udah pasti guilty gitu. Tapi waktu kenal Injil Tuhan Yesus, kasihnya Tuhan Yesus, pengampunan Tuhan Yesus, guilt free, senang gitu ya, mengikut Tuhan. Dalam perjalanan mengikut Tuhan, tiba-tiba jatuh dalam dosa lagi gitu kan. Wah itu saya langsung otomatis default orang Buddha. Wah satu dosa ini aja nih, udah pasti Tuhan bakal tendang aku ke neraka gitu ya. Udah pasti gitu. Saya nggak kenal namanya pengudusan waktu itu, tahun 2009-2010. Baru 2 tahun ikut Tuhan waktu itu. Ya udah, saya langsung menarik diri dari gereja karena shame banget. Wah, udah ikut Tuhan 2-3 tahun, masa masih dosa gitu kan? Wah, itu sangat berat sebenarnya gitu. Ya sempat udah nggak mau ke gereja juga waktu itu. Tapi Tuhan adalah Tuhan of second chance, dan grace-nya continuous, ya, bukan cuma past, bukan cuma present, tapi present continuous, terus menerus. Ya itu kita perlu ingat, dan itu membawa kita defaultnya harusnya gestur tubuh kita itu humble, tahu, walaupun aku ditebus, aku ini tetap punya tendensi menyimpang dari Tuhan, ya. Jadi itu justru membawa kita terus menerus ingat Injil, terus menerus ingat Tuhan Yesus. Enggak, wih sekarang aku udah guilt free, aku paling hebat, aku paling kompeten ya, paling berharga di mata Tuhan. Suka-suka aku gitu, terserah aku mau apa. Atau aku salah sedikit, aku berharga, tentu aku nggak berdosa. Ya nggak gitu kan. Justru memang masih ada guilty yang hopefully yang healthy. Shame harusnya memang udah nggak ada. Tapi kalau ada, how to deal with that, nanti kita talk about it di slide yang berikutnya ya. Paham ya? Semoga tadi yang nanya. Boleh? Mungkin aku lanjutkan sampai slide yang mau habis. Cepat aja nanti covernya. Terus baru kita grup. Boleh gitu Agnes? Ya. Ya ini ya. Saya bagi, sebenarnya agak mirip-mirip, tapi saya coba untuk membedakan supaya kita juga bisa praktekkan ya secara praktikal.
biblical response atau respon Alkitabiah terhadap guilt. Bagaimana sih kita dealing sama guilt yang masih ada? Sebagai padahal udah anak Tuhan nih, gitu kan. Pertama, mengidentifikasi standar siapa sih kita hidup ini, kita pakai standar siapa sih? Ya, karena tadi saya di awal kita belajar deskripsinya kan, itu biasanya karena kita gagal memenuhi standar perilaku-perilaku tertentu. Entah itu standarnya Tuhan, standarnya orang tua kita, standarnya kekasih kita, teman-teman kita, siapapun. Nah, waktu kita feeling guilty, kita cek dalam diri kita. Standar siapa yang kita ini ingin hidup, yang kita lagi hidupi, sehingga bisa feel guilty-nya sampai kayak gini. Ya, paham ya? Itu first step. Ini quote yang bagus, saya rasa. Buat anak-anak yang perfeksionis, yang selalu harus dapat IP 4 atau paper harus A terus, atau di kerjaan mesti yang si paling dipuji dan paling diakui di kantor, ya. Ini salah satu konselor dan penulis buku Kristen bilang gini, you can get straight A but failing God's standard. Ya, kamu bisa dapat nilai paling perfect tapi gagal memenuhi standarnya Tuhan. Tapi kamu bisa aja dapat D gitu ya, jelek ya. Tapi kamu memenuhi standarnya Allah, yaitu mengasihi Dia dan mengasihi sesama. Wah, ini buat anak-anak yang hopefully sih anak-anak yang dapat D jangan kayak D terus ya. Tetap harus ada healthy guilt ya. Kalau nggak belajar ya jangan pakai ini. Ya gitu ya, tapi paham maksud saya ya. Jadi standar siapa sih kita ini pakai sehingga kita ngerasa guilty yang nggak healthy. Ya. Next, boleh berikutnya. Nah ketika udah kita paham, udah identify, wah ternyata aku pakai standarnya dunia nih. Standarnya papa mama aku nih, yang aku harus perfect, dapat nilai harus A. Penampilan harus cantik, cemerlang, bright, shining, shimmering ya kan. Standarnya mama papa aku nih gitu ya. Guilt. Tapi itu yang enggak healthy ya. Tapi kalau guilt yang healthy, next stepnya adalah ini. Mengakui dan meminta pengampunan dari Tuhan. Kalau yang healthy, yang benar, bukan yang irasional. Ya, yang enggak healthy yang tadi itu. Yang padahal nggak salah tapi dia ngerasa salah terus hanya karena dia low self esteem. Nah tadi nggak healthy. Tapi itu juga pun bisa dibawa ke hadapan Tuhan. Tuhan, aku tuh masih ngerasa kayak gini loh. Ya, aku sih masih hidup dalam standar-standarnya dunia loh. Akuin sama Tuhan, ya. Confess and ask for forgiveness. Dan kita semua tahu ya Tuhan Maha Adil dan Pengampun. Udah pasti kita diampuni. Tapi waktu kita datang kita mendapatkan damai sejahtera itu dari Tuhan ya. Nggak perlu nanti suami kita atau pacar kita atau orang tua kita yang harus affirm kita. Iya good, ya nggak perlu ya sebenarnya. Tapi kalau dikasih puji Tuhan. Kalau enggak, kita nggak mengejar-ngejar itu gitu. Next. Nah terakhir, yang kalau memang guilt-nya benar-benar valid, ya bertobat gitu ya. Dan kalau ada orang yang kita sakiti, ya minta maaf. Ya minta maafnya juga nggak usah lebay, kayak sorry banget ya, nanti aku gini. Nggak perlu pakai nanti aku gini, nanti aku gitu, nggak usah. Yang itunya bagian komitmennya kita sama Tuhan aja. Ya itu. 3 itu kayaknya yang guilt ya. Next. Satu lagi, sorry. Ini untuk moving forward supaya kita nggak jatuh di dalam dosa yang sama, kesalahan yang sama. Ini penting banget. Saya nggak tahu teman-teman, tapi di dalam komunitas Kristen yang sehat itu kita sangat amat direkomendasikan mempunyai accountability partner. Ya, partner yang membawa kita sama-sama bertumbuh, sama-sama bisa lihat kekurangan kelebihan kita, dan waktu kita melakukan kesalahan dan dosa dia bisa tegur kita di dalam kasih dan kebenaran. Itu sangat-sangat penting ya. Saya pikir kalau saya sampai hari ini nggak punya accountability partner, ya sudah pasti saya end up dalam hidup yang penuh guilt dan shame. Ya, tapi Tuhan
second chance, third chance, fourth chance-nya baik banget. Tuhan kasih komunitas yang sehat, yang ya mau punya accountability partner gitu ya. Dan itu komitmen banget. Tapi itu harga yang mau kita bayar kalau kita mau hidup dalam freedom dan victory, ya, kebebasan dan kemenangan di dalam Kristus. Oke, saya rasa itu buat guilt. Yang shame saya cepat aja, habis itu baru kita grup ya. Shame boleh. Nah, shame ada 3R, ini bagus. Saya berusaha untuk menciptakan ini apa tuh inisialnya sama, yang tadi gagal, yang guilt, yang ini berhasil. 3R ya. Redefining our true identity. Siapa kita di dalam Kristus ya. Karena saya tadi jelaskan di awal, kalau shame itu biasa menyangkut identitas. Siapa diri kita. Nah, waktu kita feel shame masih berlebihan. Yang tadi ya menjawab juga pertanyaan yang tadi di Zoom. Kalau ada shame-nya masih lebih, kita coba redefine lagi identity kita di dalam Kristus. Tuhan bilang apa sih di dalam Kristus kita ini siapa? Ya. Gampang di sini, nggak gampang di sini, ya. Tapi accountability partner juga berlaku nih buat sini. Your accountability partner adalah someone yang will walk with you. Hey, aku sama accountability partner aku tempelin stiker di rumah kita, change maker, ya. That's who you are. Wih, keren. Tapi gampang ya, tapi itu at least pengingat. Ya, kita ini ya, ini this is who we are. Jadi setiap kali kita ngaca mau pergi ke kerja, kita tahu kita ini change maker, oke? Bukan loser atau apalah, whatever identity yang dunia ini kasih ke kita, ya. Yang kedua, reclaiming God's promise in Christ for us. Ini juga penting banget. Kita udah tahu identitas kita siapa. Ini yang bagus nih di Alkitab kalau kita tahu Paulus ya. Kemarin saya baca 1 Korintus. Paulus tuh waktu si gereja Korintus ini banyak dosa-dosanya ya. Kalau mau dihakimin tuh wah panjang. Tapi waktu dia dealing sama mereka, dia lakuin 2 hal ini ya. Dia affirm mereka akan identitas mereka di dalam Tuhan. Mereka adalah umat yang dikuduskan, dipanggil, dan holy, ya, kudus di mata Tuhan. Walaupun dosa-dosa mereka tuh banyak banget, tapi Paulus enggak fokusin di situ dulu. Dia datang dengan itu dulu. Kemudian dia kasih juga God's promises, janjinya Tuhan. Kalau Tuhan, even di dalam dosa-dosa kalian pun Tuhanlah yang akan meneguhkan panggilan kalian dan akan menjaga kalian sampai akhirnya. Wow, waktu bacain saya bilang cocok nih buat guilt and shame nih gitu ya. Wah bagus gitu ya. Jadi waktu kita terlarut dalam shame kita ingat lagi identitas kita dalam Tuhan, kita ingat lagi janjinya Tuhan. Bukan aku nih yang akan berjuang melawan shame-nya aku. Tapi bersama Tuhan yang akan menjaga dan meneguhkan aku sampai akhir. Ya, saya punya, masih ada waktu kali ya, tapi mungkin, Oke, kalau gitu personal story-nya saya simpen. Tapi kalau teman-teman mau nanya, Kak, personal story yang tadi menyangkut 2 dan 3 ini apa? Saya cerita ya. Tapi karena waktu saya tahan dulu. Semoga nanti bisa. Saya excited untuk share personal testimony ya. Sahabat saya dari STTRI. Dia tahu perjalanan shame ya mostly aku di 2 tahun terakhir ini. Ya terakhir waktu kita feel shameful, tapi kita udah lakukan yang 2 itu secara pribadi atau bersama accountability partner kita. Yang ketiga, kita mesti reconnect sama Tuhan dan orang-orangnya Tuhan ya, umatnya Tuhan. Keluar dari persembunyian kita. Waktu kita shame, kita avoid untuk ketemu even teman-teman gereja kita. Teman-teman persekutuan kita avoid ya. Tapi untuk breakthrough dari shame, kita harus keluar dari persembunyian itu. Setan maunya kita sendiri terus, terisolasi, terhakimi, tertuduh. Ya, itu who you are kata setan. Ya, tapi kalau Tuhan bilang keluar, reconnect sama Tuhan basically. Ada masa-masa misalnya waktu kita punya gangguan psikologis yang membuat kita bisa aja nggak pengen connect sama Tuhan, nggak pengen connect sama umatnya Tuhan. Ya, ada. Dan saya tidak menghakimi itu. Saya mengalami hal itu gitu ya. Masih cinta Tuhan? Masih. Tapi
keadaan psikologisnya tidak membuat aku pengen reconnect sama, kan aku shame gitu, shameful, feel shame. Iya, tapi of course ingat ini bukan usaha kita juga berusaha keras, pokoknya aku mau keluar. Tapi kalau pengalaman aku itu juga kasih karunia Tuhan. Tuhan yang kasih anugerah dan belas kasih kayak aku nggak keluar, semua umat-umat Tuhan, teman-teman gereja aku, orang-orang percaya yang datengin aku. Sahabat salah satunya ya, sahabat dan teman-teman kampus aku, mereka datang setiap minggu. Ajak aku makan, nggak menghakimi aku. Ajak aku makan, ketawa ketiwi, ingat-ingat masa-masa di kampus. Wah, itu bawa aku keluar dari persembunyian. Dan aku nggak shameful lagi hari ini untuk keluar dan bisa testify kebaikan Tuhan ya. Dan itu benar-benar aku pikir, wah itu enggak sama sekali bukan usaha aku untuk keluar. Tapi kalau kita masih bisa usaha bagus ya. Tapi kalaupun kita enggak berdaya, enggak bisa keluar, kasih karunia Tuhan tetap ada untuk orang-orang yang percaya dan faithful ya. Jadi emosional ya, sorry ya. Karena topik ini sangat personal buat aku ya. Heran sekali, Oni salah satu kakak panitia ya, Kak Oni ya, dari tahun-tahun lalu udah minta aku speaking, sharing di sini gitu, tapi aku selalu nolak. Ada waktu-waktu, oh oke, udah 2 minggu mau deket-deket, nggak mau. Kenapa? Ngerasa nggak capable, ngerasa malu. All those things ya, secara psikologis aku alamin. Baru 2 bulan lalu atau mungkin 1 bulan lalu, 1 bulan setengah Tuhan restore, pulihkan identitas aku di hadapan Dia. Tuhan restore sukacita aku di hadapan Tuhan dan aku bisa klaim ini identity aku. Kayak kenapa mesti malu? Emang konselor nggak boleh ya ngalamin hal yang kamu alamin? Karena aku kan sangat ini ya, identitas aku paling penting ya. Masa professional counselor kayak gini gitu kan. Padahal aku orang yang sangat independen, mandiri, kuat, strong, selalu menjadi andalan. Itu teman-teman aku yang di belakang saksi hidup, bukan saksi buta ya. Saksi hidup. Mereka juga orang-orang yang bawa aku keluar dari persembunyian oleh karena anugerah Tuhan. Ya. Oke, panjang ya. Jadi cerita. Padahal tadi nggak mau cerita. Karena nanti aku dimarahin Agnes. Oke, next itu kalau nggak salah implikasinya. Nanti ini sebenarnya aku pengen share ini sebelum ke grup ya, Nes, nggak apa-apa ya Nes ya? Sedikit aja, cepet. Satu ini aja, yang slide berikutnya nanti. Nah ini kalau kita nggak lagi di posisi guilty atau posisi ashamed, tapi kita di posisi orang yang Tuhan mau pakai buat mendampingi orang-orang tersebut. Saya rasa ini penting buat kita tahu ya. Kalau dunia menghakimi dan segala macam, kita sebagai orang percaya, don't judge, don't get mad, don't condemn kepada guilty dan shameful. Ya, please teman-teman jangan bilang, kok bisa sih? Ya, itu jangan sampai keluar dari mulut kita. Kamu mungkin nggak pernah ngerasain ya apa yang orang lain itu alami. Jadi jangan condemn, jangan menghakimi. Jangan bilang, kok bisa sih lu ngerasa malu gitu. Kamu kan anak lulusan S1 UI gitu. Hebat, pinter. Masa malu gitu doang ya. Jangan ya. Tapi show grace, mercy, and love. Grace, mercy, and love. Anugerah, belas kasihan, dan love. Orang dunia menghakimi orang-orang yang guilty dan ashamed. Tapi anak-anaknya Tuhan show grace, mercy, and love. Ya, nggak gampang. Tapi dengan Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus kita bisa. Hari ini hari Pentakosta ya. Nah, pas gitu ya. Jadi dengan kekuatan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus kita dimampukan untuk show grace, love, and mercy towards the guilty and the shameful. Oke? Itu aja buat yang awal ini. Kita akan break to small groups. Saya sudah kasih ya. Agnes mau iniin, instruksiin? Iya Kak, bagi kelompoknya. Agnes ya? Iya, oke.
Thank you Kazi. Kita kasih apresiasi tepuk tangan dulu dong buat pemaparan di sesi pembuka part 1 ini. Dan buat teman-teman, abis ini kita mau sesi sharing kelompok. Akan ada dibagi beberapa kelompok. Boleh Kak Evin? Oh belum bikin, oh ya saya bacain aja kalau gitu. Nanti kalau ada yang namanya belum kesebut, tolong bilang ya biar dimasukin. Kelompok 1 Kasabet di lantai sini, itu anggotanya ada Anggi, Harmoni, Nanda, Sarah Kristi, dan Kristi Pratiwi. Oke. Kelompok 2, Kasabet yang ini orangnya, kalau belum kenal ya. Kemudian kelompok 2 ada sama Evin, itu ada Vena, Gita Kerina, Meista, Dwi Putri. Itu di lantai 3 ruang yang kecil. Ya. Oke, kemudian kelompok 3 bersama Kristan, cowok berkacamata. Anggotanya ada Evelyn, Teopilo, Kartika, dan Livia. Oke, kemudian kelompok 4 dengan aku ada Luis, Angelia, Cairani, dan Sarah Julia. Kita di lantai 4. Kemudian yang terakhir kelompok 5 bersama Kak Ernest, cowok di pojokan penjaga pintu. Itu ada Hertina, Novita, Ripka, dan Ingrid. Sampai sini ada yang belum kesebut namanya teman-teman? Muna belum? Sorry namanya siapa Kak? Oh belum daftar. Siapa namanya? Eris. Belum ke checklist. Berarti masuk di kelompok aku aja. Oh, boleh. Kelompok aku ya Eris ya. Lantai 4. Lantai 5, ruang Mahasuci. Kelompok 3 lantai 3 di ruang meeting yang besar, yang meja besar. Iya, meja besar. Ya. Oke, teman-teman silahkan boleh naik. Kita diskusinya sharing-sharing sampai jam setengah 6. Ya, oke baik, sabar.